anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu. Ya. Wa'tasimu bihablillah dari Allah. Karena di situ ada agama, makanya dianggap bahwa ya orang Islam jadi maksud. Iya, itu dia. Karena dari awal memang itu saya katakan tadi. Ketika dari awal kita sudah menempatkan posisi kita itu sebagai salah satu golongan daripada golongan yang lain, itu kan pasti kita anggap golongan kita yang lebih baik. Golongan kita ini golongan muslim, golongan kita ini golongan orang beriman, golongan kita ini golongan orang baik. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ya, lari-larinya adalah kalau membahas tentang ayat beriman, saya ingin maksud. Kalau dia bahas tentang orang kafir, ya orang mukmin dia maksud. Ini tidak kena secara menyeluruh, itu Al-Quran masih terpisah-pisah, terbagi-bagi. Wazkuru nikmatallahi in kuntum a'daan. Ingat nikmat Allah. Ya. Pada saat kamu bermusuh-musuhan, a'daan. Fa'alafa baina qulubikum. Dialifkan itu kalbu. Kenapa? Tadi ada pertanyaan, kenapa kalbu yang dialifkan? Ya, kenapa hati yang disatukan? Karena kita ini manusia, ya, sangat sulit untuk menjadikan seluruh manusia itu bersatu. Sulit sekali menjadikan seluruh manusia bersatu. Yang bisa kita lakukan adalah menyatukan hati kita dengan seluruh manusia. Ya. Jadi nikmat Allah yang turun kepada manusia itu menjadikan hatinya itu menyatu dengan seluruh manusia. Bukan berusaha untuk mempersatukan seluruh manusia. Berat, karena tidak semua diberi nikmat seperti itu. Maka orang-orang yang di dalam hatinya tadi diberikan nikmat, merasa bersatu, merasa bersaudara dengan seluruh manusia, jagalah nikmat ini, syukurilah nikmat ini, jaga, jangan sampai kamu lagi setelah itu menjadi berpecah belah lagi, menjadi bergolongan-golongan lagi. Ya. Kalau sudah bergolongan lagi, ya kembali lagi ke ayat yang lain. Masing-masing golongan merasa bangga dengan golongannya, maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Ya. Kita sudah berada di tepi jurang neraka, diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Dia jadikan hati kita tadi alif, mu'alaf. Dialifkan hati kita, disatukan hati kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah kalbu, karena pada kalbu ini adanya pada jasad. Ya. Jasad ini tercipta karena laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Karena dicipta dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ini yang berpotensi bagi kita untuk selalu berpecah belah. Karena merasa iri, merasa dengki dengan apa yang diberikan kepada kita, atau apa yang diberikan kepada orang lain tidak diberikan kepada kita. Itu yang menjadikan kita berpecah belah. Tercipta dari laki-laki dan perempuan, zakari wa unsa, summa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu aku jadikan kamu berbagai suku bangsa. Jadi keberadaan jasad kita ini, ya, yang di dalam penciptanya diperlukan di situ peran daripada hawa nafsu, inilah yang menjadikan jasad kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang akan bergerak, berupaya untuk menjadikan kita manusia ini berselisih, bertengkar, ya, berkelahi, berperang, akhirnya saling bunuh karena ada kekuatan hawa nafsu. Sedangkan nikmat Allah tadi, ya, nikmat Allah yang diturunkan ke dalam hati kita itu menjadikan hati itu menjadi menyatu dengan seluruh manusia. Jadi orang yang hatinya sudah menyatu dengan seluruh manusia, yang tidak lagi membagi-bagi dirinya menjadi beberapa golongan, maka orang seperti inilah yang disebut dengan
Ayo, siapa yang sudah masuk Islam? Siapa yang sudah masuk Islam? Ya, belum iya. Kalau sudah pernah rasakan itu enaknya. Oke, itu tadi ya. Jadi sudah mualaf, berarti kita menyatu dengan seluruh manusia. Kita tidak berada pada salah satu golongan. Lalu kita anggap golongan lain itu golongan apa ya? Itu tidak bagus, ya. Manusia di mata Allah sama. Mau dilahirkan di Indonesia, mau dilahirkan di Arab, mau dilahirkan di Israel, sama, ya. Di dalam dirinya setiap orang sudah ada Islamnya. Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, yang dimaksud dengan kedua orang tua di situ adalah jasad kita sendiri, jasad. Jadi sebenarnya masalah kita adalah masalah pada jasad kita ini. Intinya malam ini tidak boleh sok suci, Ustaz ya. Masing-masing itu Pak, kalau masing-masing dulu itu untuk intinya dulu bagaimana bisa menyatukan diri kita dengan semua orang ya. Termasuk itu tidak boleh so suci, tidak boleh so apalah. Pokoknya yang menjadikan kita itu terpisah dengan orang lain. Ya. Kita merasa ya seakan-akan kita dilahirkan untuk memang untuk masuk surga, yang lain dilahirkan untuk masuk neraka. Periksa dulu baik-baik ya. Kita semua manusia sama. Nah, begini lagi Ustaz, ada muncul ini pertanyaan Ustaz. Siap. Dalam persepsi ini bahwa